Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Huwa ar-Rahmanur Rahim. Huwa Allahulladzi la ilaha illa huwal Malikul Quddusus Salamul Mu'min Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wabil khusus para pengurus TKM Masjid An-Nur, para orang tuaku semua, para ustaz, para ayah bunda sekalian, serta anak-anak yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali aktivitas kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin di kesempatan ini belajar menyampaikan tentang kesabaran. Betapa Rasulullah SAW terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manusia tauladan, masuk dalam kelompok ulul azmi, yakni para rasul yang mendapatkan ujian yang begitu berat, namun beliau atau bersama para rasul yang lain mampu melewatinya dengan baik sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hakikatnya setiap perbuatan seorang mukmin itu semuanya baik. Kenapa baik? Karena seorang mukmin itu perbuatannya itu selalu bersandar kepada rukun iman. Segala sesuatu yang terjadi pada seorang muslim, pada seorang mukmin, adalah keimanan terhadap rukun iman, yakni terutama rukun iman yang keenam, yakni beriman kepada qada dan qadar. Maka apabila itu menimpa seseorang berupa takdir baik, itu memang yang diharapkan. Bagaimana kalau itu menimpa diri seorang mukmin berupa takdir buruk, maka itu juga adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu disikapi dengan keimanan. Maka sangat indah sekali perbuatan seorang mukmin. Kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabahu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabahu dharra sabara fakana khairan lahu. Jadi sangat luar biasa, sangat luar biasa kata Rasulullah SAW.
Wasallam sungguh menakjubkan. Apa yakni perkara bagi seorang mukmin. Sesungguhnya urusan seorang mukmin itu semuanya kullahu khair, semuanya baik. Semuanya baik. Tinggal kita menyikapi dengan keimanan atau tidak. Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada semuanya yang baik itu menimpa seseorang kecuali terjadi pada diri seorang mukmin. Enggak ada kecuali pada diri seorang mukmin. Kenapa? In asabathu sarra syakara. Apabila menimpa seorang mukmin itu adalah kebaikan, maka dia bersyukur. Fakana khairan, maka baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara. Dan apabila yang menimpa seorang mukmin itu adalah berupa dharra, kemudaratan, takdir buruk itu, sabar, dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka itu baik bagi. Para ayahanda jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada pertanyaan. Ada pertanyaan, sepertinya pertanyaan ini pernah saya lemparkan juga di pertemuan sebelumnya. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya yang paling membahagiakan dalam hidup kita? Apa kira-kira? Yang paling membahagiakan dalam hidup kita itu apa sebenarnya? Apa kira-kira? Apa yang paling membahagiakan dalam hidup kita? Ibu, apa kira-kira yang paling membahagiakan dalam hidup kita? Ya? Ya, kenapa? Kurang jelas ya? Sehat. Alhamdulillah. Ada lagi? Ayat mulai dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sederhana sekali. Yang paling membahagiakan dalam hidup kita adalah ketika keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah. Jadi hal yang membahagiakan itu bagi kita adalah ketika keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah. Ingin sehat, kehendak Allah sehat. Ingin apa lagi? Ingin punya rumah, kehendak Allah kita punya rumah. Ingin anak lulus kuliah, kehendak Allah lulus kuliah. Kan gitu. Jadi yang paling membahagiakan dalam hidup kita sebenarnya sederhana, yakni ketika keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah. Maka ketika keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah, ada dua senjata yang kita bisa gunakan. Tadi senjata yang pertama, ketika keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah, maka senjata kita dalam menghadapi takdir Allah adalah sabar, bersyukur. Ayah bunda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu bersyukur sebenarnya? Bersyukur itu apa? Janji Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersyukur bagaimana? Yang jelas, janji Allah Subhanahu wa taala ketika kita mensyukuri nikmat Allah, janjinya adalah dengan kalimat lam taukid, lam yang menjanjikan. La in syakartum la
bersyukur la azidannakum. Kata Allah, sungguh aku akan tambahkan nikmat itu. Wala in kafartum, dan jika kalian ingkar terhadap nikmatku, inna adabi la syadid, kata Allah. Pakai tauhid juga. Sesungguhnya azabku amatlah pedih. Para jemaah yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, bersyukur itu apa sebenarnya? Oleh karena itu, Imam An-Nawawi di dalam kitab Qomidut Tughyan menguraikan tentang syukur. Jadi bersyukur itu adalah yang tadimu min ilmin wa halin wa amali. Jadi seseorang bisa dikatakan dia bersyukur kalau terhimpun keilmuan, kondisi dia ketika menerima nikmat Allah atau sesuatu yang terjadi pada dirinya, wa amal, dan bagaimana dia beramal. Fal ilmu huwa ma'rifatun nikmah minal mun'im. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang paham secara ilmu apa itu bersyukur. Secara definisi adalah ma'rifatun nikmah minal mun'im. Orang yang bersyukur adalah orang yang paham betul bahwa segala nikmat itu minal mun'im, berasal dari yang maha memberikan nikmat. Sehat yang kita miliki minal mun'im, dari yang maha memberikan kesehatan. Apalagi segala sesuatu yang kita miliki minal mun'im, semuanya bersumber dari al-mun'im, yang maha memberikan nikmat. Jadi orang yang bersyukur setidaknya dia paham betul bahwa definisi yang perlu dia pahami adalah apa yang dia miliki semuanya minal mun'im, dari yang maha memberikan nikmat. Wal hal, dan kondisi orang yang bersyukur itu kayak bagaimana? Wal farhul hasil bi an'amil mun'im, selalu gembira. Orang yang bersyukur itu selalu bergembira dengan apa? Dengan apa yang dia dapatkan. Kenapa? Karena yang dia dapatkan adalah bi an'amil mun'im, adalah bagian dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bersyukur itu gembira apapun yang menimpa dirinya. Kenapa gembira? Fakana khairal lahu, maka baik baginya. Kalau memang itu berupa nikmat, dia gembira kenapa? Dengan bersyukur. Fakana khairal lahu, maka itu baik baginya. Kalau berupa ujian dalam tanda kutip kan ujian sebenarnya, nikmat juga ujian. Cuman cenderung kita memandang ujian itu berupa sesuatu yang buruk menimpa kita kan. Dia tetap gembira dengan apa yang ia peroleh, dengan apa yang ia raih. Kenapa? Bunda melihat nilai rapot anaknya kurang bagus menurut ukuran Bunda. Gembira apa kecewa? Gembira apa kecewa? Kecewa kenapa? Tidak sesuai dengan keinginan. Lalu bagaimana? Nah, nanti ada statement yang kedua yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah
jika keinginan kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Wal amal, dan perbuatan, wal qiyamu bima huwa maqsudul mu'min. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita adalah tetap menegakkan apa yang dimaksud oleh al-mun'im. Jadi apapun yang terjadi kita tetap beramal. Sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi pada diri kita tidak mengurangi kekhusyuan sholat kita. Sesuatu yang terjadi yang kita tidak harapkan tidak mengurangi sujud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah juga Allah demikian? Allah tidak akan bertambah kekuasaannya jika kita bertakwa. Sebaliknya, Allah tidak berkurang kekuasaannya jika kita ingkar terhadap nikmat. Sebaiknya kita pun demikian menyikapi berbagai hal yang terjadi pada diri kita, tidak mengurangi ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini renggang lagi sholatnya, tidak mengurangi semangat kita untuk menegakkan berjamaah, gitu ya. Jadi apapun yang terjadi tidak mengurangi ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ngaruh, nggak ngefek, kata anak sekarang, nggak ngefek gitu ya. Apapun yang terjadi nggak ngefek. Ya. Yang jelas adalah kita tetap menegakkan apa yang dimaksud oleh al-mun'im. Jadi ma'rifatun nikmat minal mun'im. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang memahami betul bahwa segala nikmat yang ada pada dirinya bersumber dari yang maha memberikan nikmat, bukan kantornya, bukan usahanya. Sekali lagi, itu hanya adalah, itu semua adalah asbab saja. Allah memberikan rezeki, Allah maha memberikan rezeki kepada seseorang bisa dengan cara apa saja. Tetapi di sisi lain sebagai umat Rasulullah SAW, kita tetap berikhtiar. Para jemaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Imam Musyibli mengatakan, asyukru ru'yatul mun'im la ru'yatul nikmah. Orang yang bersyukur itu adalah ru'yatul mun'im la ru'yatul nikmah. Orang yang bersyukur itu adalah memandang yang memberikan nikmat, tidak memandang nikmat yang dia dapatkan. Tidak memandang nikmat yang dia dapatkan, yang dipandang yang memberikan nikmat. Maka apapun yang terjadi pada diri kita, kita pandang yang menjadikan kita. Wa qala ba'dhum, sebagian kita itu adalah bersyukur secara umum. Umumnya kita bersyukur itu bersyukur ketika kita mendapatkan makanan. Kita ucapkan alhamdulillah. Wal mashrab, dan minuman. Umumnya kita dapat bersyukur dalam perkara makanan, minuman, wal malbas, dan pakaian. Ya, berupa fisik. Umumnya kita bersyukur pada hal-hal demikian. Wa syukrul khassa,
ni'mah minal mun'im, bersyukurnya adalah ala waridatil qulub, yakni wirid hatinya, bukan cuma tentang makanan, bukan cuma tentang minuman, dan bukan cuma tentang pakaian, tetapi orang-orang yang khusus yang sudah memahami ma'rifatul ni'mah minal mun'im, al-farq hasil di an'amil mun'im, adalah orang-orang yang senantiasa hatinya wirid. Kalau kita dapat nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Perlu alhamdulillah kita. Ternyata kita mengucapkan alhamdulillah pertama, perlu alhamdulillah kedua. Alhamdulillah telah bersyukur dengan nikmat yang kita peroleh. Pernahkah kita bersyukur mengucapkan alhamdulillah karena kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat mengucapkan alhamdulillah itu sendiri. Jadi alhamdulillah yang kedua sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk mengucapkan alhamdulillah yang pertama. Yang ketiga selanjutnya dan berikutnya sebanyak apapun alhamdulillah yang kita ucapkan adalah, kalau kita pahami, pernah nggak kita mengucapkan alhamdulillah karena kita diberi nikmat mengucapkan alhamdulillah? Pernah Pak? Ibu pernah? Saya mengucapkan alhamdulillah karena Allah beri kemampuan untuk mengucapkan alhamdulillah. Bukan cuma malbas, bukan cuma makam, bukan cuma masyrob, bukan cuma makanan, bukan cuma minuman, bukan cuma pakaian atau sandang, pangan, papan, bukan cuma sekedar itu. Orang yang bersyukur dalam pandangan Imam Syafi'i adalah ru'yatul mun'im, la ru'yatul ni'mah. Kemudian lebih dalam lagi Imam Nawawi bersyukur itu adalah ala waridatil qulub. Orang yang bersyukur adalah orang yang hatinya senantiasa wirid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ketika kita mendapatkan nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahnya kita perlu kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah yang berikutnya adalah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita mampu mengucapkan alhamdulillah. Sebagaimana kita beristighfar. Jadi hemat saya, kita beristighfar itu karena ada 3 kondisi. Yang pertama, kita mengucapkan istighfar karena memang kita mengetahui dosa. Kita tahu kesalahan atas segala perbuatan dosa kita, maka wajib kita mengucapkan istighfar. Yang kedua, kita beristighfar disebabkan ketidaksempurnaan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan istighfar kita yang ketiga adalah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak merasa saya punya dosa apa ya? Kayaknya saya enggak berbuat dosa. Ibadah juga sudah saya sempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnah. Kan gitu? Sedekah juga sudah, apalagi ya? Kayaknya meninggalkan perbuatan dosa sudah enggak lagi, melaksanakan perbuatan dosa sudah aman lah. Kemudian segala kekurangan
sholat kurang, sholat wajib ditutup dengan sholat sunnah, puasa wajib ditutup dengan puasa sunnah, kemudian sedekah, zakat ditutup dengan yang sunnah dan sebagainya. Nah, ketika kita tidak mampu mendeteksi dosa-dosa kita, itulah dosa. Jadi istighfar kita yang ketiga adalah beristighfarlah disebabkan karena kebodohan kita tidak mampu mendeteksi segala dosa. Ketika ke masjid sudah mendekati qomat, maka jalan kita adalah setengah berlari, ya kan? Setengah berlari. Kemudian pas di depan masjid sudah benar-benar qomat, kita bukan setengah berlari lagi, berlari beneran, kan gitu. Tanpa sadar buka sendal orang lain, terinjak sendal kita. Pernah menyadari bahwa sendal kita menginjak sendal orang lain? Pernah bermuhasabah demikian? Jadi ketika kita bermuhasabah tidak mampu mendeteksi dosa yang kita lakukan, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kebodohan kita tidak mampu mendeteksi segala dosa-dosa yang kita lakukan. Terima kasih. Tahu sekali porsi saya dua. Alhamdulillah. Para jemaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beristighfar karena dosa. Kita beristighfar karena bisa jadi istighfar kita perlu diistighfarkan. Jadi istighfar kita perlu diistighfarkan. Maka Rasulullah mencontohkan kita beristighfar tidak cukup satu kali. Berapa Rasulullah SAW beristighfar dalam sehari? 100 kali. Itu bukan berarti Rasulullah banyak dosa. Bukan berarti Rasulullah banyak dosa. Para jemaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada surat Ar-Rahman. Surat yang ayatnya 78. 31 ayatnya berupa pertanyaan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi 31 kali dari 78 berapa persen? Surat tersebut berbicara tentang menanyakan. Jadi Allah bertanya kepada kita. Allah bertanya kepada kita, nikmat yang mana lagi yang kalian dustakan? Ya, nikmat yang mana lagi yang kalian dustakan? Dengan demikian, kira-kira 40% dari surat Ar-Rahman ini isinya pertanyaan Allah tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Fuzil di dalam tafsirnya mengatakan harrara hadhil ayat taqriran lin nikmati wa ta'idan bi tadhkiriha. Jadi Imam Fuzil mengatakan Allah mengulang-ulang ayat ini sengaja untuk menjelaskan dan mengingatkan kita akan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengulang pertanyaan ini untuk menjelaskan sebenarnya betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para ibunda yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka rumus kita agar bisa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan adalah ayat tadzakkaru ihsan Allah.
Di dalam kitab Taisir Khalaq ada kalimat ayatadzakkaru ihsanallah fi jami'il ahwal. Jadi agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sering-sering mengingat-ingat kebaikan Allah. Fi jami'il ahwal, dalam segala hal. Dalam segala hal Allah Maha baik. Ya, Allah Maha baik dalam segala hal. Maka kita harus mengingat kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kisah seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Karena apa engkau masuk surga?" Maka dia menjawab, "Bi'amali, karena dengan amal saya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menimbang nikmat basar. Nikmat basar itu satu biji mata ditimbang dengan ibadahnya yang puluhan tahun. Ternyata setelah ditimbang, satu nikmat basar, satu biji mata yang dimiliki oleh ahli ibadah tadi, yang mengaku bahwa ibadahnya disebabkan karena bi'amali, karena perbuatannya, karena amalnya, ternyata lebih berat dengan nikmat basar yang Allah berikan. Maka ketika dia menyaksikan itu, bagaimana sekarang? Maka dia menjawab, birahmatik ya Rabb. Ternyata ya Allah, saya masuk surga ini bukan karena amal saya, tapi karena rahmat-Mu. Ternyata ibadah kita yang kita lakukan, ada orang umpamanya seumur hidupnya dari usia 70 tahun, 70 tahun dia ibadah. Dari sejak lahir dia ibadah gitu ya. 70 tahun ternyata tidak mampu untuk mengimbangi nikmat mata saja. Pada jemaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Tidak ada satu hari yang aku paling sesali selain mataharinya tenggelam pada hari itu, di mana umurku berkurang namun amalku tidak bertambah." Jadi hari yang paling kita sesali adalah ketika amal kita tidak bertambah. Sebaiknya itu yang kita sesali, bukan karena target-target duniawi, tetapi sesalilah karena hari di mana hari itu ternyata amal kita tidak bertambah. Para jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi pertanyaannya adalah apa yang paling membahagiakan dalam hidup kita, maka kita jawab, yang paling membahagiakan dalam hidup kita adalah ketika keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana bila keinginan kita tidak sesuai dengan kehendak Allah? Maka jawabannya adalah gunakan senjata yang kedua. Senjata yang pertama tadi syukur. Senjata yang kedua yang kita miliki adalah sabar. Apa itu sabar? Sabar dan tabah adalah ketenangan jiwa di saat menanggung suatu penderitaan, baik penderitaan itu datang pada saat menemukan sesuatu yang tidak kita inginkan, atau dikala kehilangan sesuatu yang amat kita cintai. Jadi sabar itu adalah ketenangan jiwa ketika sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, atau karena sesuatu yang kita cintai hilang. Gitu ya, ketenangan jiwa. Maka Imam Ghazali mengatakan sabar itu adalah kondisi mental dalam mengendalikan nafsu.
kondisi mental dalam mengendalikan nafsu. Imam An-Nawawi membagi kesabaran itu menjadi 3 level. Maka tema pada hari ini saya beri tema lapis-lapis kesabaran. Yang pertama, Imam An-Nawawi mengatakan di dalam kitab Qomil Tughyan ala ta'ati hatta yu'addiha. Jadi yang pertama, sabar pada segala ketaatan sehingga mampu menunaikannya. Yang kedua, sabar dalam musibah keduniawian. Kemudian yang ketiga, sabar dari bermaksiat. Dan yang keempat, sabar pada urusan-urusan manusia, ala umurin nas. Jadi yang keempat, sabar pada urusan-urusan manusia, tidak membalas keburukan, kemudian memaafkan. Jadi yang keempat ini yang paling banyak. Jadi sabar, ada orang sabar dalam taat, tapi tidak sabar dalam musibah. Ada orang sabar dalam taat, dalam musibah, tidak sabar dalam kemaksiatan, dari maksiat. Ada sabar dari ketaatan, kemudian menjaga diri dari keharaman, dari yang haram, kemudian dia sabar juga dalam musibah, tetapi tidak sabar dalam urusan hablum minan nas. Ibu, ada seorang ibu, anaknya minta makan gitu, ibunya tanggung, atau lagi minta uang, ibunya tanggung lagi masak. Bu minta uang, ibunya bilang sabar nak, kan gitu ya. Anaknya belum juga dikasih, beberapa menit minta lagi. Bu minta uang, sabar nak. Kemudian masih tanggung masaknya. Yang ketiga, anaknya nggak sabar, dia bilang bu, nadanya yang tinggi, bu minta uang. Kira-kira jawabannya bagaimana? Sabar nak, kan gitu ya. Betul nggak bu? Kalimatnya sabar tapi nadanya melengking. Pernah itu pak? Ya, pak cepetan pak. Kata ibunya, bapaknya lagi dari kamar mandi, udah rapi, sabar apa bukan tidak? Lah bapak juga kalimatnya nadanya tinggi. Apakah itu nada kesabaran? Kan gitu ya. Oleh karena itu, sabar ketaatan, dalam ketaatan perlu kita beristiqomah. Ya, istiqomah dalam taat. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka orang-orang yang bersabar, beristiqomah, wujud kesabaran dalam taat adalah istiqomah. Istiqomah sedekah subuh, istiqomah sholat duha, istiqomah dalam segala hal. Ya, dalam segala hal berbuat kebaikan. Maka Abu Sufyan ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, katakanlah dalam Islam suatu perkataan yang aku tidak bertanya tentangnya kepada seorang pun selain engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, qul amantu billah tsummas taqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Ya. Para jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, istiqomah itu bisa kita pahami konsisten dalam kebaikan, konsisten dalam ketaatan. Istiqomah itu tahan uji. Ya. Biasanya sedekahnya umpamanya 100.000. Dalam kondisi sempit dia tetap sedekah.
walaupun nilainya berkurang. Para jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tarik ke bab niat, ya kalau kita tarik ke bab niat, orang yang tidak sedekah tetapi dia berniat, ya berniat untuk sedekah setiap hari sampai ajalnya tiba, maka ketika dia tidak memiliki uang untuk bersedekah atau tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan, maka pahala niatnya sudah ada. Maka beramal cerdas begini, pasang niat, ya Allah, umpamanya ini istiqomah sholat duha, ya Allah, saya selagi Engkau berikan kesempatan, saya akan sholat duha sampai akhir hayat saya. Maka ketika kita di satu hari disebabkan karena kesibukan nggak sholat duha, ada pahala niat sholat duha. Begitu juga, ya Allah, saya niat sholat subuh setiap hari, maka kesiangan, ya, maka pahala sholatnya, saya niat sholat subuh berjamaah sampai akhir hayat. Maka ketika kita kesiangan nggak sempat ke masjid, maka ada pahala niat sholat berjamaah subuh. Kemudian orang yang istiqomah, pahalanya terus mengalir. Kemudian ada kita juga, kalau tadi tentang syukur, sekarang kita tentang sabar. Sama prinsipnya adalah ayat tadzakkaru ihsanallah, agar kita dapat sabar dalam ketaatan, ingat-ingat dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini dikejar waktu saja. Kemudian sabar dalam musibah. Dan sabar dalam musibah itu kita menghadapinya bagaimana? Ayyulahidul insan annahu abdul dzalil wa anna rabbahu qawiyyun aziz. Maka ketika kita dalam titik kelemahan dalam hidup kita, ketidakberdayaan, maka kita harus memandang diri kita lemah. Ya memang diri kita lemah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang buat adalah anna rabbahu qawiyyun aziz. Dia pandang bahwa Tuhannya adalah yang maha kuat, yang maha perkasa. Maka sandarannya adalah la haula wa la quwwata illa billah. Maka sabar dalam musibah adalah memandang bahwa dirinya memang lemah, gitu ya. Dan tidak sepatutnya yang lemah itu tidak bersandar kepada yang kuat. Agar menjadi kuat, yang lemah bersandarlah kepada yang maha kuat. Kemudian sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, agar kita mampu bersabar dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah ayat tadzakkarul maut, mengingat-ingat kematian. Jangan-jangan ketika entar saya maksiat, ajal saya tiba. Kan gitu. Jangan-jangan baru melangkah kepada kemaksiatan, ajal saya tiba. Jangan-jangan ketika kita lagi bergibah, ajal kita tiba. Jangan-jangan ketika kita lalai dari mengingat Allah, ajal kita tiba. Maka hendaklah senantiasa mengingat-ingat kematian. Maka Allah uji kita dengan rasa takut, kelaparan, kemudian kekurangan harta, bahkan wafatnya anak-anak, saudara-saudara, bahkan kekurangan pangan. Itu ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sikapi dengan memandang bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuat dan diri kita lemah. Pertanyaan ini belum terjawab. Bagaimana bila keinginan kita tidak sesuai dengan kehendak Allah? Bisa kita hayati kalimat ini. Sudah saatnya kita sadar bahwa hal yang membahagiakan hidup kita bukan hanya pada terpenuhinya keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah,
suka. Akan tetapi sudah seharusnya kita memandang segala sesuatu tentang apa yang menurut Allah baik untuk kita. Takdir Allah untuk kita baik kira-kira. Takdir Allah bagi kita kira-kira baik ya. Keputusan Allah terhadap nasib kita baik kira-kira. Maka bukan cuma berdasarkan keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah, tetapi sadarilah bahwa apa yang terjadi pada diri kita adalah baik, karena semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah kita berkata, ya Rabb, Engkaulah sebaik-baiknya perencana. Ya, Engkaulah sebaik-baiknya perencana. Pernah berbisik demikian. Engkaulah ya Rabb sebaik-baiknya perencana. Engkaulah sebaik-baiknya perancang hidupku dan sebagainya. Pada zaman yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Imam Ali berkata, aku berdoa kepada Allah. Jika Allah mengabulkan doaku, aku bahagia. Tapi jika Allah tidak mengabulkan doaku, aku lebih bahagia. Kenapa? Ya, karena yang pertama adalah pilihanku, sedangkan yang kedua adalah pilihan Allah. Dan pilihannya Allah pasti terbaik untukku. Ya, jadi Imam Ali itu ketika doanya diterima, dia bahagia. Ketika doanya tidak diterima, lebih bahagia. Ibu begitu nggak Bu? Bapak begitu nggak? Jadi ketika doa kita dikabulkan oleh Allah, tadi yang pertanyaan pertama, kebahagiaan ketika keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah. Ketika keinginan kita tidak sesuai dengan kehendak Allah, bagaimana? Protes. Pertanyaan model begini Pak, paling sering saya diajukan oleh orang-orang kepada saya. Pak Ustaz, saya udah sholat duha, tahajud, baca Quran, zikir, tapi kok rezeki saya begini-beginian juga ya. Dia nggak sadar kalau tadi udah ngaji, ketika dia mampu mengucapkan itulah nikmat. Ketika dia mampu berbicara, mengeluhkan, itulah nikmat. Ya, ketika orang berkeluh kesah, itulah nikmat sebenarnya. Nikmat berkeluh kesah. Jadi ketika kita sholat duha, yang perlu kita pahami adalah, yang patut kita syukuri adalah, bukan setelah kita sholat duha mendapatkan apa, tapi bersyukurlah karena kita bisa menegakkan sholat duha. Gitu. Bukan sesuatu yang didapat setelah sholat duha. Kita tahajud, banyak serentetan, bahkan ada yang tidak bisa kita ucapkan, sehingga kita melafalkan istighfar. Maka bangun malam kita, itulah nikmat yang lebih besar dibandingkan terkabulnya hajat kita. Jadi ibu beristiqomah sholat duha dengan serentetan doa. Sholat duhanya itu lebih besar nilainya dibandingkan sesuatu yang kita akan dapatkan. Para jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu ada setidaknya 5 kesadaran dalam menyikapi berbagai hal. Yang pertama, ya, di dalam musibah segala sesuatunya, sadari semua terjadi atas izin Allah. Yang kedua, sadari semua pasti baik dari Allah. Dari Allah baik. Sadari semua sudah terukur dalam takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sadari semua kesusahan, penderitaan adalah
penggugur dosa. Sakitnya seorang muslim, jangankan sakit, tersandung duri di jalan bagi seorang mukmin adalah penggugur dosa baginya. Apalagi kena COVID. Mau Pak penggugur dosa? Nauzubillah, mendingan pilih yang lain dah, kan itu ya. Para jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sadari bahwa semuanya pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin yakin dan berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, makin Allah tunjukkan hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Kalau belum terjadi sesuatu yang ajaib dalam hidup kita, prasangka baik kita kepada Allah masih kurang. Kalau ada sesuatu yang belum terjadi berupa keajaiban terjadi pada hidup kita, maka prasangka kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala perlu kita tingkatkan. Hanya di sini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan para jamaah sekalian. Cukup ya Pak Ibu sekalian? Gak usah pakai pertanyaan ya? Cukup ya? Baik, mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas sekali lagi atas segala kekurangan, itulah kebodohan saya. Apabila ada yang baik dan bermanfaat, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon dimaafkan bila taufiq wal hidayah. Kita tutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.